Halo, Dek. Halo? Maaf ya, tadi sempat mati lampu di tempatku. Ini nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Ke pedigree atau peta silsilah. Ya cuma seperti ini bentuknya. Tapi nanti biasanya kalau di soal itu ada keterangan. Misal kotak itu laki-laki atau perempuan. Jadi ini bukan aturan yang paten untuk pedigree. Tergantung nanti tipe soalnya itu bagaimana. Tapi secara umum ada kotak-kotak, lingkaran, diarsir dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk pedigree-nya. Terus aku gimana, Dek? oh enggak, itu tadi ngomong sama adekku. Oh iya, oke. Terus tentang genetika pada manusia sebenarnya kenapa disajikan dalam bentuk peta silsilah dan lain sebagainya? Kenapa tidak langsung diteliti? Itu karena kita tahu sendiri kalau manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan seperti tadi. Kalau misalnya nanti kebetulan kamu kok melanjutkan di biologi, pasti kan ada namanya bedah-bedah atau uji terhadap suatu hewan tertentu. Misalnya tikus. Tikus itu sering dijadikan sebagai hewan uji. Nah, di situ berbeda dengan manusia. Manusia tidak boleh sembarang dijadikan sebagai objek untuk diuji. Jadi, bagaimana caranya para ilmuwan, para peneliti menggunakan pedigree untuk dapat mengetahui apakah mengidap suatu penyakit itu atau tidak dari peta silsilahnya seperti itu. Bisa ya. Ya, selain itu peneliti juga melakukan uji kemiripan dengan karakteristik yang ada pada hewan. Manusia kan dia sebenarnya mirip hewan yang mirip dengan manusia itu kera, ya kan? Manusia dimiripkan dengan itu. Jadi bisa dijadikan sebagai uji kemiripan. Terus mempelajari penurunan sifat pada anak kembar. Kamu udah tahu gimana kalau bisa terjadi anak kembar itu gimana ceritanya? Nggak tahu, tiba-tiba kembar. Iya, tapi sebenarnya itu ada, tak ceritain nggak ya? Jadi bingung ya. Jadi anak kembar itu kan sebenarnya laki-laki itu kan dia cuma satu kromosom, satu spermanya ya kan. Perempuan punya satu sel telur. Pas terjadi pembuahan, ketika sperma sama sel telur itu dia menyatu, itu bisa terjadi namanya anak kembar. Ketika dalam usia 1 sampai 3 hari mereka mengalami pembelahan. Zigot tadi yang sudah hasil pembuahan itu mengalami pembelahan jadi 2, itu nanti bisa menghasilkan anak kembar. Ya kan, ada 2 yang membelah. Itu misal identik. Kalau misalnya tidak identik, kan kadang identik itu berarti kan dari mulai fisiknya, rambutnya, wajahnya. Bener-bener kembar. Ya, itu karena mereka terdiri dari satu sperma dan satu sel telur tadi. Kalau yang tidak identik, mereka terdiri dari dua sperma dan 2 sel telur. Bisa loh wanita itu menghasilkan lebih dari 1 sel telur karena dia memiliki fase subur yang lebih tinggi mungkin saat dia melakukan pembuahan, saat dia berhubungan dengan suaminya gitu. Itu bisa. Jadi itu misal kembarnya tidak identik itu juga ada 2 sperma dan 2 sel telur melebur, masing-masing juga beda. Terus nanti pas mengandung itu mereka punya plasenta sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau yang identik tadi plasentanya cuma 1 gitu. Gimana yang anak kembar? Bisa dimengerti ya? Apa tadi namanya? Kan kata kakak perempuan bisa punya lebih dari satu sel telur kan? Tapi umumnya kan
Satu. Iya, umumnya satu. Tergantung tadi fase suburnya. Oh, karena suburnya dia. Iya, kan ada namanya ovulasi kan, atau Iya. proses pengeluaran sel telur. Folikel itu daerah sekitar yang mengeluarkan sel telur lah intinya. Itu dia bisa mengeluarkan 2 sel telur. Jadi kalau misal kembar tidak identik itu kan biasanya kakak beradik. Mungkin Iya, ya, kayak aku mungkin sama adikku. kalian kembar tidak identik ya. Iya. Beneran? Iya, jarak 2 tahun tapi kita berdua ngerasa beda, orang rumah ngerasa beda, tapi orang lain ngerasanya identik. Oh, ya itu bisa ya. Terus, Berarti makku subur. ya alhamdulillah. Gimana? Ada rencana nambah lagi? Enggak deh, enggak capek ngurusin dia doang, capek udah. Kalian kan cuma ini 2 orang kan di rumah deh. Iya, jarak 2 tahun. Aku 4 loh, bayangkan. Hah? 4 bersaudara. Oh my, rame banget. Iya, tapi kan sekarang sudah pada nikah. Oh, kakak yang kecil. Kupikir kakak yang paling besar. No, aku yang paling kecil. Oke, ini kelihatan ya. Ini animasi dari apa namanya kerajaan Inggris. Jadi mereka tuh punya peta silsilah tentang penyakit hemofilia yang menurun sampai ke generasi berikutnya. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada yang hemofilia. Ini dari Ratu Victoria, dia punya carrier. Jadi nanti kita akan banyak bertemu dengan istilah carrier normal dan penderita sakit itu deh. Carrier itu maksudnya pembawa gen. Jadi mereka sebenarnya tuh kelihatan normal, ya kelihatan normal, fisiknya kelihatan normal. Mereka masih bisa, misal terluka mereka masih bisa diobati, tidak, maksudnya darahnya cepat membeku dan lain sebagainya. Tapi mereka punya gen yang membawa penyakit itu yang nanti diturunkan kepada anak-anaknya. Oh, Bahaya ya sebenarnya. bener, ngeri. Ya kan? Ini bisa dilihat. Ini yang bunder-bunder ya, sesuai keterangan tadi itu carrier. Setiap carrier pasti akan ada yang jadi korban gitu. Terus cara ngeberhentiin gimana? Kan itu kayak turun-menurun gitu. Ya bisa melalui pengobatan, itu bisa. Ini ya salah satu contoh dari peta silsilah. Sampai sini ada pertanyaan dulu deh. Enggak, tadi udah kakak jawab. Oke. Sekarang pola pewarisan sifat pada manusia. Kita ketahui manusia itu punya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Ini tak kasih tahu maksud dari pasang itu apa. Ini. Misal pria. Ini kan mereka dalam satu ikat lah bahasanya ya. Tapi dia sebenarnya dua kromosom. Ini juga sampai ke 23. Nah, 23 pasang itu terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Ini ada XY, satu tok ya, satu pasang. XY berarti pria ya, kalau XX berarti wanita. Itu. Ih, padahal kemarin guruku bilang yang XX itu yang laki. Masa? Makanya itu yang aku bilang bingung loh. Aku mencerna dulu. Mungkin lagi ngantuk ibunya. Atau kamu yang ketiduran? Masih pagi ya, aku malah.
Iya, intinya itu ya. Pria itu XY, kalau perempuan itu XX. Jumlahnya tadi berapa? 23 pasang. 23 pasang atau? 46 buah. Oke, kalau dalam penulisannya itu 46A plus, sebentar, tak tulisin. Sini aja, wes. Biasanya kan nanti di soal itu terkadang ada bagaimana cara menulis kromosom pada manusia. Itu penulisannya berarti 46A plus XY. Misal itu pada laki-laki ya. Atau 46A plus XX. Bisa juga 23AA plus XY. Atau 23AA plus X. Gini AA itu penulisannya. apanya? AA itu tadi kromosom, autosom. A itu autosom. Kalau AA kan berarti dia double kan. Ini dikali 2 biasanya gitulah bahasa logikanya. Gitu caranya. Terus kita lanjut ini di animasi lagi. Bagaimana sih determinasi seks atau determinasi itu berarti penentuan ya. Bagaimana kok bisa ada XY dan XX pada manusia? Sebenarnya ada perbedaan antara hewan dan manusia deh. Kalau hewan itu ada yang namanya juga XY, tipe XY maksudnya. Ada yang tipe XO, ada yang tipe ZZ, ZY misalnya. Contohnya itu ayam. Ya, ayam itu dia punya tipe kromosom ZZ. Kalau nggak salah ZZ, ya. ZZ kalau misalnya dia jantan, ZY kalau misalnya dia perempuan betina ya. Tapi kalau misalnya manusia dia punya tipe XY kalau misalnya dia laki-laki, XX kalau dia perempuan. Terus nanti di di belalang dia juga punya perbedaan lagi, tipenya XO dan lain sebagainya. Jadi punya perbedaan tipe di situ. Mau tahu Kenapa? tipe? Hah? Kenapa bisa beda gitu? Itu lebih ke penamaan saja sih untuk tipenya. Dan dia juga punya ciri khas masing-masing untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau misal dibuat sama semua kan nanti bingung kan? Ya enggak? Jadi sebenarnya penamaan di tipe-tipe itu untuk membedakan mereka berdasarkan karakteristiknya. Kita samakan aja dengan klasifikasi makhluk hidup. Dia kan dibedakan kingdomnya beda-beda. Itu kan untuk membedakan dari sifat-sifat yang muncul gitu kan. Nah ini sudah muncul. Jadi penentuan jenis kelamin itu ketika ada proses namanya meiosis. Ingat meiosis? Iya pembelahan bukan sih? Ya, pembelahan yang terjadi pada sel kelamin. Ini ada sorry, aku kurang teliti. Ini berarti 44 ya. Karena autosomnya ada 44, ya kan? Yang Ini tadi yang aku clear. yang satu kan yang gonosom. Ya. Kalau di total baru 46. Sorry tadi kurang jernih, kurang teliti. Ini aku keinget pas lihat ini. Ada 44 plus XY, kemudian 44 plus XX. Ini ketika bermeiosis mereka membelah melalui proses namanya spermatogenesis untuk si laki-laki, terus ada sel telur oogenesis untuk perempuan. Nah, mereka menghasilkan masing-masingnya itu 22
plus X dan 22 plus Y. Kenapa kok X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1? Karena mereka haploid D. Jadi hasil dari meiosis untuk sel kelamin itu haploid atau menghasilkan satu anakan. Gitu. Untuk perempuan juga ini satu. Kalau mereka dikawinkan biasanya menghasilkan keturunan yang diploid. Diploid karena berasal dari 2 induk. Makanya penentuannya seperti ini 44 plus XY dan 44 plus XX. Sampai sini ada pertanyaan? Mudeng. BTW di rumahmu sedang hujan nggak, Dek? Aneh banget sebenarnya. Jadi ini tuh panas sekarang, tapi ada hujannya. Kalau di daerahku namanya hujan wewe. Udan ketek kalau di Semarang. Apa? Udan ketek bukan sih? Iya, iya, itu bisa, itu bisa. Cuma mampir gitu. Tapi kalau ini kan aku di rumah kebetulan ya, di desa. Itu dari pagi tuh gelap gitu loh, Dek. Oh, Iya. kalau tadi aku berangkat sekolah gelap juga sih, tapi nggak hujan. Sekarang terang tapi hujan. Aneh. Biasanya cuma sebentar ya kalau kayak gitu. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Karena ini nanti lebih harus ke uji coba ya. Ini salah satu apa namanya cacat atau penyakit yang disebabkan oleh autosom atau salah satu tubuh manusia terdapat pada eritrosit. Sebenarnya kan normalnya dia apa ini namanya? Darah merah. Iya, bentuknya itu bikonkav ya, bikonkav. Tapi karena adanya penyakit ini, penyakitnya tuh namanya penyakit Anemia. ya anemia yang berbentuk sabit. Makanya dia mengalami gangguan pada kromosom autosomnya. Ini ada banyak sebenarnya. Aku tadi sempat buat sedikit ringkasan, tapi nggak terlalu banyak. Ini aja ya. Kelihatan kan? Enggak kecil soalnya pakai HP. Mungkin di Zoom apa deh? Agak buram. Oh, white. Suara kakak tuh mirip kayak campuran guru Inggris sama guru kimiaku. Iya tah. Mm-mm. Tadi Gimana aku masuknya? udah dengerin loh kayak suara. Iya ya, biar lebih enjoy aja. Kecil gitu ya soalnya. Enggak kecil, cuma eh medoknya tuh khas banget gitu loh. Terus apa? eh Kayak suara lagi rebahan. Enggak, aku sama duduk loh. Iya, tapi suaranya kayak eh guruku yang lagi rebahan, makanya aku kayak loh. Ya wes nggak apa-apa, biar inilah medok ya aku ya. Iya. Kelihatan deh, udah kelihatan. Nah, udah mendingan. Mendingan ya. Jadi ini sesuai beberapa literatur yang aku dapetin. Ada sembilan penyakit yang terpaut autosom, mulai dari albino, mulai dari polidaktili, brachidaktili, kemudian fenilketonuria, PTC, Hmm, thalassemia, dentinogenesis imperfecta, katarak, sampai botak itu dia masuk dalam penyakit yang terpaut autosom. Jadi gitu. Ini ada Sebenarnya definisi. perbedaan talasemia sama anemia tuh apa? Anemia kan kekurangan darah tadi yang bentuknya juga Hmm, hemoglobinnya seperti itu. Kalau mm-mm. thalassemia, sorry.
Thalassemia, dia itu rendahnya pembentukan hemoglobin sehingga eritrosit itu tidak mampu mengikat oksigen atau daya ikatnya itu rendah. Lebih ke situ sih, deh. Tapi sama objeknya mereka sama-sama eritrosit. Cuma tadi bentuknya. Berarti hitungannya lebih berat penyakit thalassemia ya? Semuanya berat, semua penyakit berat. Ya iya maksudnya kalau diukur dari tingkatannya itu kan tadi thalassemia pengikatan oksigen apa gitu. Iya, betul. Kalau menurutku lebih ke thalassemia, apalagi dia bisa menurun loh, bisa menurun ke generasinya gitu. Gitu. Jadi harus waspada ya. Terus ini dan yang agak susah itu deh kalau misal pengalamanku ya mengerjakan soal itu kita kadang bingung maksudnya itu dominan atau resesif karena dominan resesif itu nanti menentukan genotip ya kan. Iya. Misalnya gini, misalnya albino dia kan menyerang resesif. Terus kita nanti disuruh ngitung soal misal perkawinan antara bapak yang albino dengan yang ibu normal itu menghasilkan apa? Kita harus mengetahui genotipnya dulu. Kalau misal kita nggak tahu dia itu resesif atau dominan, kita bakal susah menentukan jawabannya. Ya nggak? Ya, jadi ini aku buat beberapa list yang sering muncul insya Allah. Kalau misal mau nanti aku kirim bentuknya Word sih. Hah? Gimana? Mau. Ya, nanti aku kirim ya. Iya. Resesif sama dominan. Dan kode-kodenya tuh juga beda gitu loh, Dek. Jadi memang biologi itu harus penuh pemahaman dan praktek gitu. Jadi ini di tabel nomor 1 sampai 8 ini penyakit terpaut atau autosom semua. Iya, betul. Kalau yang gonosom ini Oh. Oh, berarti sampai 9 deh. Aku pikir sampai 8. Ya, 9. Kalau di buku kamu ada berapa, Dek? Di buku aku malah ini gak ada apa-apanya. Soalnya dikumpulin, jadi aku nggak ngecek. Kok bisa dikumpulin? Punya perpus? Enggak, kan ada tugas kan ku bilang sama libur, jadi dikumpulin. Terus bingung lagi tuh karena ya gitu dijelasin gak di papan tulis, bingung nulis di mana. Ya udahlah pas. Oh alah, tak kira. Aduh. Oke, never mind. Ini kalau gonosom itu setahu aku ada 4, buta warna, hemofilia, sama anodontia. Yang sering keluar itu biasanya anodontia, hemofilia, sama buta warna. Kalau yang autosom itu yang sering keluar biasanya hemofilia, terus polidaktili. Iya, itu. Polidaktili, brakidaktili, itu. Sudah tahu kan tadi? Yang brakidaktili itu aku lihat di Google. Kalau poli berarti kan poli itu banyak ya, berarti lebih dari 5. Braki itu jari tangan atau kakinya yang memendek, yang kelihatan apa ya, kinduk-kinduk lah bahasa Jawanya itu. Bantet kalau di sini. Iya bantet, ya bener-bener kayak gue bantet itu. Gitu ya untuk penyakit terpaut autosom. Terus kita langsung ke ini aja, ke contohnya. Karena yang sering keluar itu adalah persilangannya. Apa itu Kak video?
Ini animasi. Tadi tuh aku video. ya, aku tadi tuh ini kebetulan banget dapat loh deh. Biasanya tuh susah cari materi kalau di internet itu. Kebetulan langsung dari Kemendikbud, ya kan? Kok enak dipahami gitu. Ya udah aku coba, ternyata benar enak. Kalau mau lengkap emang di buku aku ada ini tak tunjukin modul. Ini modul per KD. Oh, Ini itu juga yang Kemendikbud ya? ya Kak tahu. Aku pernah lihat sekali di Google. Mau dibikin ini juga nggak? Mau. Iya, Kak. Kakak sebenarnya ngelesin aku doang apa ada anak lain? Kamu sama adik kamu deh. Berarti 2 doang ya? Iya, soalnya aku lagi di rumah dan sebenarnya yang daring itu baru kalian aja. Yang lain itu biasanya Oh, pada terus yang lain. yang lain pada maunya itu offline. Kalau offline aku harus ke Semarang. Ya, Gitu. gimana ya? Masa aku mau offline, masa mau belajar aja ke Semarang dulu, pesen tiket dulu, ya kan? Baru ya. Ya biasanya di kota itu banyak bimbel loh deh. Emang. Dan saking banyaknya nih ceritanya aku bingung. Bingung. Ya udah, sebenarnya karena karena corona itu aku lebih suka daring sekarang. Ya, Iya enggak? bener. Soalnya Kalau bisa. buat sambil rebahan kan? Iya, betul. Kalau buat anak kuliah itu lebih nyaman ini loh dek, sebenarnya lebih nyaman daring karena sebenarnya kan kalau kuliah kita cuma transfer ilmu ya, kita dikasih pengetahuan ya walaupun penjelasannya mungkin nggak seperti pas offline sih, tapi kalau untuk anak sekolah itu menurutku emang harus offline karena mereka kan selain dapat ilmu juga mereka dapat pendidikan gitu kan biasanya. Ini kalau yang buku biologi. Ini nanti aku kirim ya. Itu kakak tandain sendiri kan yang kuning-kuning? Betul. Ini rencananya tadi aku mau pakai ini juga sambil jelasin ke kamu sambil nandain. Ini baru baru ini doang yang tak tandain. Biar lebih paham gitu loh. Ini contohnya ya. Ini contoh yang ini seperti tadi, seperti kemarin pas kita belajar hereditas yang pertama itu, ya kan? Perempuan normal heterozigot dengan laki-laki normal heterozigot dengan genotip terus gametnya menghasilkan ini. Sebenarnya lebih enak tak kasih tahu contohnya. Heterozigot tuh yang apa, Kak? Heterozigot itu yang satunya besar, satunya kecil itu deh. Oh, berarti maksudnya genotipenya kan ya? Iya, genotipnya. Kalau perempuan heterozigot, itu berarti dia carrier. Punya Paham, Mas? penyakitnya tadi. Iya, dia punya penyakitnya. Dia menyimpan gennya tapi normal. Oh. Gennya nanti baru kelihatan, penyakitnya baru kelihatan pas diturunkan sama anaknya. Alah. Gitu. Itu maksudnya dari heterozigot. Jadi kan apanya tadi? Genotipnya dia A besar A kecil. Tapi kalau laki-laki karena dia kan X dan Y, jadi dia bisa dibilang normal aja. Karena perempuan sama ya. Iya betul. Jadi kalau laki-laki berarti genotipnya itu misal XY ya, X A kecil dan Y gitu. Genotipnya gitu.
albino tadi kan resesif. Ya. Beda lagi nanti kalau polidaktili, brachidaktili itu nanti mereka disebut berpenyakit kalau misal genotipnya dominan. Apa tadi simbolnya tadi lupa? Yang Ini apa? ya, polidaktili berarti kan ini P besar atau P besar, P kecil. Dia baru disebut berpenyakit polidaktili. Beda kan dengan yang albino, resesif, kecil semua? Iya. Oke, itu tadi yang albino ya. Kita kembali ke materi tadi. Ini contohnya albino, orang tua normal, dan normal. Mereka disilangkan, ternyata menghasilkan keturunan, satu normal, kemudian 2 carrier. Carrier ininya perempuannya dia. Terus albino. Gitu. Ini contoh yang apa deh? Polidaktili ya? Polidaktili. Sebentar. Oh iya dia 6. Kupikir itu tadi 5, ternyata 6. Iya, iya. Yang satu kelihatan cacat biasanya ya. Maksudnya nggak sempurna seperti yang lain. Ini kalau polidaktili dia kan dominan, jadi P-nya besar. Ini lebih gampang loh deh sebenarnya daripada yang kemarin itu, yang tanaman-tanaman itu. Iya kan? Lebih mudah. Apalagi nanti golongan darah itu juga lebih mudah, insya Allah. Ini ada perempuan normal, kemudian dikawinkan dengan laki-laki. Perempuan berarti gini ya, tandanya plus gini ya. Kalau laki-laki ada panahnya itu laki-laki. Diameternya P karena ini sama, diameternya sama, P aja, nggak usah P. Terus ini P besar, P kecil. Disilangkan filialnya atau keturunannya itu polidaktili 50%, terus ininya 50%. Bagaimana kalau misalnya perempuannya itu perempuan disilangkan dengan sesama polidaktili, cuma genotipnya dia homozigot. Kalau yang atas ini tadi kan heterozigot, yang depan itu besar, yang belakang itu kecil. Yang ini dia homozigot, maka menghasilkan keturunan semuanya polidaktili. Karena yang kecil ini akan kelebur sama yang besar. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak sih. Benar, paham. Maksudnya udah bener-bener nggak mudeng. Yang Kenapa so banyak teorinya? Yang mana? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dari yang polidaktili. Oke. Yang albino udah clear ya? Iya. Oke. Polidaktili. Polidaktili tadi termasuk penyakit terpaut autosom. Ya kan? Termasuk autosom menyerang pada tubuh manusia. Dilihat dari jari-jari tangannya yang ada 6 tadi, kelebihan seharusnya itu 5 tapi dia 6. Dia punya gen atau genotip normal itu P kecil. P kecil ada 2 biasanya, itu normal. Kalau genotipnya P besar atau P besar P kecil itu dia masuk polidaktili. Ingat, dominan. Walaupun P-nya cuma 1, dia tetap dianggap dominan. Dari situ paham deh itu dulu. Entah. Oke, kita langsung ke contoh. Iya, Ada kasus. Ada kasus perempuan normal dikawinkan dengan laki-laki polidaktili, laki-laki yang mengidap polidaktili.
gametnya untuk perempuan normal itu P kecil, untuk yang polidaktili itu P besar dan P kecil. Karena dia heterozigot, ya kan? Terus menghasilkan filial atau keturunan P besar P kecil dan P kecil P kecil. P besar P kecil karena polidaktili itu tadi dominan, termasuk kriteria dominan, maka dia masuk kategori polidaktili. Jadi nggak ada setengah-setengah kalau penyakit itu. Kalau di tumbuhan kemarin kan misal merah sama putih, ada yang menghasilkan pink, ya kan? Ingat nggak? Di bunga kemarin. Di sana lagi azan ya, Dek? Oke, kita break sebentar nggak apa-apa ya? Iya. Oke, break di 2 menit lah. Sudah, Dek. Sudah selesai. Sekarang ganti hujan. Ya udah, pelan-pelan aja ya. Deras banget ya di sana ya. Iya tuh. Kalau di sini sama angin, soalnya deket sawah, deket pegunungan, jadi ya begitu. Lanjut ya. Oke, tadi menghasilkan keturunan yang polidaktili 50%, kemudian yang normal itu 50%. Terus udah ini yang kasus pertama, sampai sini ya garisnya ya. Terus yang kedua, ini maksudnya tuh soal kedua. Ini bukan satu soal ya ke semuanya ini, tapi soal kedua tuh ini. Apabila ada perempuan normal, kemudian dikawinkan dengan laki-laki polidaktili yang genotifnya homozigot. Homozigot itu yang sama pokoknya, P besar, P besar. Itu homozigot, dominan, menghasilkan keturunan yang polidaktili semuanya. Gitu. Paham deh? Karena dominan. Iya, dominan. Coba di sini aja dulu ya, bentar. Misalnya gini, tadi apa namanya? Ini misal gini ya, yang atas
ini dia cewek. Yang atas itu cewek, yang P kecil itu cewek. Terus yang ini dia laki-laki, yang polygamy. Kalau dikawinkan mereka kan menghasilkan gini. P besar, P besar, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, dan ini juga P besar, P kecil, ya kan? Semuanya P besar, P kecil. Karena ada P ini yang dominan, maka yang lain juga terkena dampak. Jadi semuanya itu polidaktili 100%. Setiap kotak itu dinilai 25%, ini 25%, ini juga 25%. Kalau di total semuanya itu polidak 100%. Sampai sini paham, Dek? Lumayan. Lumayan. Oke, nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah paham. Ini udah terakhir belum ya? Udah terakhir. Terus ini contoh lagi ya. Ini Anondotia. Tidak ada gigi tumbuh sama sekali ya kan. Termasuk salah satu penyakit yang menyerang gigi manusia. Bagian seks. Terpaut kromosom seks maksudnya. Kita langsung ke contoh. Color blind ya. Buta warna. Jadi buta warna itu tadi adalah kelainan yang membuat manusia itu tidak bisa membedakan seluruh atau beberapa warna. Jadi sebenarnya buta warna itu ada dua jenisnya, buta warna parsial dan buta warna total. Kalau parsial biasanya mereka tidak bisa membedakan antara warna hijau dan merah. Tapi kalau total dia benar-benar tidak bisa membedakan semuanya. Yang ada dalam pandangannya itu cuma warna putih dan hitam biasanya gitu. Jadi nggak salah ya kalau misalnya ada tes buta warna biar mengetahui. Pertama yang mau jadi dokter itu ya kan ada tes buta warna. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, buta warna itu juga sama deh, sama seperti albino tadi. Dia termasuk tipikal resesif. Yang apabila individu yang buta warna dia ditandai dengan TB atau biasanya itu C. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia CB itu kan kalau dalam bahasa Inggris color blind gitu kan. Jadi sering diidentifikasikan seperti itu. Ini contohnya laki-laki perempuan dulu. Perempuan buta warna normal, perempuan normal carrier. Carrier artinya mereka itu tadi sebenarnya normal, fisiknya kelihatan normal, tapi dia pembawa gen, dikawinkan dengan laki-laki yang buta warna. Nih, X-nya ya yang dikasih tanda CB itu X-nya bukan Y. Y itu selalu kosong. Karena kan terpaut kromosom X-nya ya, bukan kromosom Y-nya. Kalau nanti itu ada sendiri untuk yang terpaut kromosom Y-nya. Ini dikawinkan, ini laki, ini perempuan, dibedah satu-satu X X, kemudian ini Y dibedah, ini juga taruh bawah, taruh kolom, ini juga disilangkan menghasilkan X, XCB, 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 XY, XCB, sama
XCBY. Jadi gitu. Nah, keturunannya ini wanita normal kayak itu 25%, buta warna itu 25%, laki-laki normal 25%, dan laki-laki buta warna itu 25%. Jadi seperti itu. Sampai sini mubeng apa paham? Udah mulai tercerahkan sedikit. Udah mulai tercerahkan sedikit. Oke. Mau contoh lagi? Oke. Ini wes. Yang nebak kamu ya, dia. Apanya? Nah, ini yang nebak. Ini ada soal, tapi nanti yang nebak kamu. Kelihatan? Belum. Udah. Udah ya. Ini diagram perkawinan buta warna. Laki-laki buta warna dikawinkan dengan perempuan normal. Ini sudah ada beberapa kotak. Nah, coba yang isi kamu. Kira-kira gimana? Satu-satu. Ini laki-laki buta warna. Genotifnya apa? Nanti dipasangkan sama yang ini. Ini kan bisa nih. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Laki-laki buta warna. Genotifnya apa tadi, Dek? Tak kasih waktu berpikir ya. Nanti langsung jawab kalau sudah ketemu. Ini pilihannya banyak. Ada ini, ada kalau buta warna. Oh, yang di kotak itu pilihan. Ya, betul. Bentar aja biar kelihatan. Oh, ya, udah. Nih, bisa dipilih mau yang mana. Nanti sebutin biar tak arahin ke sini. Ini nanti langsung dikoreksi. Laki-laki buta warna berarti apa? Masih mikir ya, Dek? Laki-laki buta warna berarti genotifnya apa? XY. XY doang atau ini ada XY loh. Ini ada mau yang mana? Oh iya, XY-nya 3. Ya. 4. Pilih yang mana? Buta warna. Berarti seharusnya dia ada simbol yang menunjukkan kalau dia buta warna, ya kan? Iya, yang X bulat Y bukan. X. Ini. Yang ya. Coba. XCBY. CB ya Coba ini ya. digeser Color. ke. Iya. Ini kalau dalam media itu masuk media interaktif. Makanya aku tadi sempet heran, wow, langsung ketemu. Nanti tak kasih tahu pengembangnya, biar barangkali nanti ada karya-karya lain dia kan. Oke, kita simpen dulu ya sementara. Nanti kalau sudah semuanya baru kita periksa ada yang salah atau enggak. Terus ini perempuan normal. Ini sorry ya, ini salah. Seharusnya dia normal, tapi ini nggak bisa diapa-apain. Jadi ya langsung aja. Karena di soalnya kan perempuan normal. Ini ya.
Ini salah, Pak. Maaf ya. Perempuan normal, genotipnya apa, Dek? Double X. Double X. Great. Nah, nih double X. Terus gamet. Gamet itu XY sama X. gimana, Dek? XY itu sama X. Iya, tah. Iya, tah. Salah Ini kah? ini kan XCBY. Berarti kalau gamet itu Oh membedah iya. genotip. Ya, yang mana? Hmm, X sebentar. XCBY. ini? Heeh. Oke, kita coba. Sama X. Sama ini. Oke. Ini doang atau ada lagi? Itu doang. Oke. Terus kita sampai ke kolomnya. Ini kira-kira apa? Itu X. Ini Aduh, XTB atau X? mana ada XCB tuh? Ini ada. Oh alah, kalau gitu taruh XCB. Iya, oke. Aku ngikut lo ya. Mm-mm. Terus X. taruh mana? Yang bawahnya. Sini bukan? Bukan, ya. Iya, Oke. Sekarang di ini filialnya, keturunannya. XCB X XY. Oke, X ya. Terus ke keterangannya, filial ini keturunan. Eh, perempuan buta warna. Perempuan buta warna. Ini Mm-mm. taruh sini. Terus, Sama laki-laki normal. oke. Ada lagi? Udah. Yang ini, perempuan buta warna itu XCB X XCBX. XY. X, yeah. Betulkah? Nggak tahu, mari kita coba. Udah ya, nggak ada yang mau dirubah lagi ya. Mm-mm. Oke, kita coba lihat. Eh, Hmm, yang benar apa normal karier? iya. Tadi aku Ya, bingung yang antara karier atau yang buta warna. karier itu kan tadi dia cuma yang satu itu masih normal, maksudnya X yang satu masih normal, terus yang satu dia buta warna, ya kan? Kalau buta warna semuanya ada CB-CB-nya gitu. Hmm. Nggak apa-apa, ini udah bagus loh, salah satu doang, ya kan? Tapi Yes. berarti kan sekitar 95% lah sudah paham ya Iya. caranya seperti itu. Kuncinya itu harus menentukan dulu genotifnya apa, biar nanti tinggal menyilang-nyilangkan. Kalau sudah paham genotifnya, nanti juga ketemu. Ada pertanyaan? Enggak. Oke.
Kalau ini deh. Ini. Bentar. Aku yang ngetik aja, wes. Peta setelah di bawah ini mengenai sifat buta warna yang terpaut kromosom X. Jika C untuk penglihatan normal dan C kecil untuk buta warna, orang yang mempunyai genetik C besar C kecil adalah C besar C kecil berarti dia carrier ya. Ini nyari yang carrier. Ayo coba. Ini berarti tak ganti dulu. Ini juga. Ini C untuk yang normal. Oh, sorry. X tetap sama. Yang satu berarti kan dia laki-laki buta warna, 2 berarti perempuan. Karier. Ini, yang ini. Kalau tidak hitam berarti normal. Ya kan? Ini untuk ini aja. C besar sama C kecil itu untuk apa namanya? Dominan resesifnya tadi loh, Dek. Kan buta warna masuk dalam penyakit terpaut yang resesif. Jadi kalau misal kok dia C kecil, dia masuk buta warna. Gitu tak sebenarnya. Kita tetap fokus pada kromosom pada manusia X dan Y. Berarti laki-laki buta warna XTB dan perempuan normal ya, berarti tetap XX. Yuk, isi kotaknya. XCB XXCB X Y FYXY. X, Y. X, Y. Keterangannya FCBX berarti yang perempuan karier. perempuan karier. XY Laki normal. lagi normal. Prosentasenya berapa untuk perempuan karier? 50. 50. Laki normal juga 50. Oke, kita cocokkan coba. Berarti di sini dari perkawinan antara laki-laki buta warna dan perempuan normal, kita lihat keturunannya. Kira-kira yang karier itu mana saja? Keturunan pertama ya, kita lihat dulu. Kita bandingkan dengan ini, berarti nomor 3 kah? Atau 4? Atau 5? Ini yang apa toh? Ini yang jawaban dari pertanyaan nomor 5 berdasarkan tabelnya. Nih.
Tadi kan perkawinan. Hah? 2. 2? Mm-mm. Kenapa? Karena ada 2. Yang ada 2 apa ya? Yang karier. Ini maksudnya berdasarkan ininya loh deh, apa? Peta silsilah. Ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, yang termasuk punya genetik C besar C kecil itu yang angka berapa? Angka 1 kah? Satu laki-laki nggak mungkin ya. Karena laki-laki itu normal. Kita fokus cari yang karier. Berarti yang oke, kita kasih waktu 2 menit. Nggak apa-apa, namanya belajar. 4. Kenapa? Karena aku suka 4. Besok kalau jawab UTBK nggak boleh gitu loh ya. UTBK tinggal berapa bulan, Dek? Aku stres sebulan lagi. Ini beneran mau ikut UTBK atau SN nih? Ya beneran atuh ya, masa bohongan, ya Allah. SN dulu dicoba. Nanti kalau misalnya kok Aku sih lebih ini ke SBM ya, tidak mengandalkan SNM. wah, kan lebih enak SN, tinggal Ntar duduk manis. kecewa kalau nggak keterima. Mending kita cari opsi terpahit dulu, jadi tidak akan begitu kecewa. SN tapi kan bisa milih, Dek. Ya, tapi kan kita harus dapat SNM dulu toh. Mm-mm. Nah, kalau nggak Terus, dapat ya sama aja UTBK. oh, jadi biar nggak ke PHP dulu itu maksudnya. Betul. Mending dari awal dipersiapkan UTBK gitu maksudnya. Ntar sakit hati udah percaya SNM tetaunya nggak dapet. Tapi kan nggak apa-apa dicoba dulu. Barangkali rezeki kan. Iya sih. Ya kan? Aku mau 4. 4. Alasannya nggak boleh suka angka 4. Karena hasilnya 4. Kenapa? Kan keterangannya perempuan normal. Right? Nah, keterangannya perempuan normal. 0 dong gitu caranya. Oke, jawabannya benar. 4. Sering kali dalam soal itu nulisnya normal. Padahal mereka tuh carrier kan. Tadi aku juga sudah bilang kalau misal carrier itu mereka kelihatan normal. Tapi sebenarnya mereka pembawa gen buta warna. Nih, 6 hasilnya misal. 6 itu dia buta warna kan. Padahal 3 sama 4 itu kan enggak, sama-sama normal. Karena 4 itu pembawa gen, tapi dia terlihat normal. Jadi 6 juga hasil dari 4 itu. Jadi jawabannya betul.
Yeay. Bisa ya? Bisa deh, bisa-bisain. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kenapa begitu sulit? Karena memang segala sesuatu itu harus diusahakan. Butuh proses. Ini tidak ada apa-apanya loh, Dek, daripada besok UTBK. Iya Aku sih. yang aku yang dulu pernah SP itu juga ya sempat bisa dibilang kalau kalau kita bilang tuh culture shock ya, Mm-mm. kalau budaya. Jadi tak kira soalnya gini, cuma yang muncul gini, itu kan benar-benar wow banget. Jadi cuma bisa ngitung nek bahasanya kancing. Bismillah, bismillah. Jadi tapi nggak apa-apa. BTW ini nanti bakal ada tes bahasa Inggris kan di UTBK 2022. Betul, kok kakak update? Ya, sempat baca di IG sih. Aku setuju banget ada itu. Ah, udah stres aku, malah ditambahin itu, kesel banget. Tapi kemampuan bahasa Inggris tuh bener-bener bantu deh kalau pas di kuliah. Kan tujuannya gitu kan, biar membantu Iya, nanti kan. tapi justru itu. Kan kamu suka bahasa Inggris, ya kan? Aku dari dulu gak suka bahasa Inggris, tapi selalu diikutin les Inggris, gak ngerti kenapa, tapi aku ikut, anehnya itu. Ya itu tandanya ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku sempat kaget itu loh, ya Allah, Iya, aku ditambah juga lagi kaget yang bebannya. pas update itu, kupikir ada info apa, ternyata ditambah lagi langsung udah, bye. Bye. Tapi udah mulai persiapan kan sekarang. Ya udah, kalau nggak persiapan ya paling udah nangis aja, ya nggak sih? Janganlah, jangan. Masa depan. Itu kalau yang saintek itu milih bidang atau gimana deh? Aku lupa. Milih bidang? Ya, maksudnya ada pilihan biologi atau langsung jadi Enggak satu. ditentuin. Oh, berarti masih sama kayak dulu ya? Iya, cuma ditambahin aja sama Inggris itu. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Semangat ya. Masih ada, apa Kakak namanya? nyemangatinnya tuh kayak GWS ya, semoga kamu masih bisa bertahan kayak gitu. Iya, semangat. Iya, iya gimana ya? Karena memang sulit, jadi harus aku aja lihatnya itu udah nggak apa-apa, semangat untuk diri aku. Bisa, 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 percaya aja. Yang Amin penting deh. tuh semua butuh persiapan yang penting. Jangan dadakan semuanya. Eh, kakak ini kuliahnya Hmm. lagi sibuk-sibuknya apa enggak? Aku, Mm-mm. aku lagi skripsian sih deh. Ya santai, cuma insya Allah aku target April wisuda. Semoga ya. Amin. Soalnya Kenapa emang ya? ini aku nih kan stres ya sama UTBK ya kan. Iya. Nah, niatnya pengen minta tolong kakak kalau Empri itu tuh di apa, kayak misalnya kakak cuma ngumpulin kumpulan soal soal bio yang biasa keluar di UTBK tapi ada pembahasannya, jadi misalnya kayak soal pembahasan gitu.
Oh, mau minta Aku tolong kaget. itu dicariin. Iya, apa tuh? Gimana, Dek? Enggak, kaget tiba-tiba lampu di rumah mati hidup sendiri. Kaget. Ada siapa ayo di rumah? Jangan begitu. Adiknya kemana? Lagi les. Oh, les. Iya, iya, iya. Ya. Terus lanjut tadi gimana? Oh iya. Jadi takut kan gara-gara tadi elah. Jadi kan jadi aku kebiasaan tiap kali kayak ujian UN begini bangsanya itu guruku tuh dulu kayak dia bikin soal, bukan dia yang bikin sih ya, maksudnya kayak dia ngumpulin soal sama pembahasan gitu terus nanti di dikumpulin di Word sama dia terus di print jadi nanti kayak buku gitu. Tapi bukunya tipis, nggak mungkin tebel karena aku bukan tipe anak yang rajin ya. Gak percaya. Masa gitu? Oh iya, tapi ini bukan soal UN, cuma soal UTBK gitu. Iya, gitu kumpulan-kumpulannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah di print sama aku, itu nanti aku baca, terus aku, yang nggak mudeng biasanya aku tandain pakai sticky notes, terus aku tanyain gitu. Oh, tapi di dalamnya udah ada pembahasan, cuma buat Iya, baca-baca aja gitu. begitu. Soal biologi berarti. Bagiku sih berat ya, karena teori. Kalau Jadi aku masuk biologi, IPA tuh karena hitung-hitungan sebenarnya. gimana, Dek? Aku masuk IPA tuh sebenarnya karena hitung-hitungannya. Baru sadar pengen masuknya malah kesehatan. Kan teori ya, nggak nyambung. Besok kamu milih apa, gitu? Kenapa pada nanya ini? Hah? Kenapa pada nanya ini? Aku mau kemana? Aku mikirin UTBK aja belum kelar. Ditanyain mau kemana? Kemana ya? Tak kasih tahu. Kalau UTBK itu kan milihnya juga harus pakai strategi. Iya. Nanti peluangnya gimana? Banyak yang ini atau enggak? Oh. Terus gimana itu? Berarti mulai sekarang harus nentuin jurusannya apa dulu, ya kan? Kalau saintek pasti kayak pasti ya. Masa kamu Hmm, ngambil sosum enggak kan? enggak lah. Ya kali Ya aku udah, udah belajar biologi, kimia segala macam tiba-tiba linjur. Aduh nangis. ya udah dipikirin dulu. Kalau aku sih sebenarnya suka kedokteran. Cuma ya katanya ya lumayan lah pas kuliah itu. Iya, aku tertarik kedokteran karena penyakit itu, macam-macam penyakit. Tapi baru inget, kan kedokteran teh bukan itu doang kalau lagi kuliah. Iya, biologinya itu paling Iya. mendominasi insya Allah. Sayangnya biologiku ya gitu deh, malah lebih tinggi kimianya, nggak ngerti juga lah ya. Ya nggak apa-apa, sambil cari-cari kira-kira yang prospek kerjanya itu yang paling itu apa gitu. Kan kuliah sebenarnya juga tujuan utamanya biar gampang cari Iya, kerja kan. betul. Tapi semuanya dikembalikan kepada kamu deh. Oke, jadi gimana tadi pembahasan? Tapi kalau biologi itu ya lumayan banyak sih. Iya, maksudnya aku pengen, maksudnya gimana sih? Bukan gitu ngejelasinnya, Mbak kita. Aduh, kayak gini yang hereditas itu kan hitungannya dia kayak ngitung ya, karena ada X, Y, dan sebagainya. Terus ntar A besar, A kecil, gitu-gitu kan hitungnya dia ada hitungannya ya, genotipnya. Nah, itu nanti berarti ada pembahasannya. Kalau yang teori itu pasti
Ibaratnya kayak IPS dari penalaran. Mm-mm. Berarti Nah, yang terus, teori, yang teori itu aja apa namanya? Secara garis besarnya. oh ya, oke. Itu dalam bentuk Word aja ya. Iya, jadi nanti tinggal aku print atau PDF terserah. Boleh, nanti coba aku searching dulu. Mm-mm. Soalnya, iya, iya, oke. Tak cari dulu di internet ya. Mm-mm. Datanya kapan nih? Udah kayak gugur. Ah, Udah ya. ya, Ini coba kamu ngerjain ya. Nanti aku seperti biasa aku yang pencet sebelum berakhirnya hari ini. Soalnya cuma 10 kok. Nanti mm-mm. benar salahnya langsung ditentuin sama sistem. Coba ya. Ini. Seorang ibu hamil punya golongan darah A, pembawa sifat hemofilia. Jika suaminya golongan darah B hetero, normal. Kemungkinan anak laki-laki yang lahir dengan golongan kok hemofilia. Golongan darah O hemofilia. Dek, sorry banget. Aku belum jelasin golongan darah. Walah, Iya, aku lupa. pertanyaannya apa? Ini aku nggak tahu soal yang ini tadi tuh pas aku nyoba-nyoba tuh nggak ada soal ini. Hmm, Ternyata di sana itu punya database sendiri gitu loh biasanya. Dan emang yang disengaja keluar tuh cuma 10, padahal misalnya sana punya 50 soal gitu. hmm, Nanti ya yang ini aku jelasin lagi ya, ya, penggolongan darah. Jadi penggolongan darah manusia itu sebenarnya ada ya suara itu dengar gak deh kamu? enggak, emang ada suara apa? Petir menyambar, Kalau duduk. di sini nggak ada suara petirnya, tapi ada cahayanya. Ya itu sering di sini tuh. Jadi makanya kalau hujan jarang ini apa online. Hmm. Iya, bener serem. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Golongan darah manusia itu yang umumnya digunakan itu cuma A, B sama O. Sekali lagi itu cuma penamaan aja ya deh, cuma penamaan Mm-mm. aja. Dan ini ada beberapa uji golongan darah. Itu nanti kalau kuliah biasanya itu ada materi sendiri buat uji golongan darah. Itu di mata kuliah genetika. Jadi genetika kalau di SMA itu nama mapel, tapi kalau di kuliah itu nama makul. Hmm. Nama mapel, sorry. Kalau di sekolah itu nama materi, tapi kalau di kuliah itu nama mata kuliah. Oh, Iya. Bioteknologi juga ada sendiri, itu makul sendiri gitu. Ini maksudnya kalau misalnya golongan darah A, itu yang menggumpal itu anti B. Jadi ada tabel ini nih, ada tabel. Golongan darah A, dia itu punya antibodi B. Golongan darah B punya antibodi A. AB tidak punya antibodi. Kalau O, dia punya antibodi A dan B. Antibodi itu apa sih? Kan, ya kan pasti bertanya itu. Jadi, kalau bicara antibodi, kita juga tahu antigen.
Antigen itu glikoprotein yang dianggap benda asing oleh tubuh. Kalau antibodi itu molekul protein yang merespon keberadaan antigen. Gitu. Dia antibodinya bukan A, tapi antibodinya B. Dan ini antibodi itu bahasa lainnya itu serum dalam uji golongan darah. Serum itu nanti yang menentukan apakah golongan darah itu A, B, dan C. Jadi sebenarnya kan ini darah A, ini darah. Terus dia ditetesi serum. Biasanya tuh bentuknya tuh cair. Ditetesi, dia menggumpal atau enggak. Kalau dia menggumpal, berarti golongan darahnya betul itu, A. Ini serumnya. Nah, nih serum A dan B. Seterusnya, golongan darah B berarti yang menggumpal itu serum anti A. Golongan darah AB berarti tidak ada yang menggumpal. Golongan darah O berarti menggumpal semuanya. Seperti itu. Biasanya aku dulu pernah uji golongan darah itu pakai serum A sama serum anti A sama serum anti B doang. Jadi untuk mengidentifikasi apakah dia golongan darah AB atau O dilihat dari apakah dia menggumpal atau tidak. Kalau dua-duanya tidak menggumpal, pas aku uji dulu ya maksudnya, berarti dia AB. Kalau yang menggumpal semuanya berarti O. Dulu pas aku uji itu golongan darahku kebetulan O. Dan sangat jarang sekali teman-temanku yang golongan darahnya AB. Golongan darah AB itu langka deh. Gitu. Terus ada lagi, penentuan golongan darah itu ada lagi sistem RH. Itu yang sering dipakai sekarang ya, sistem RH. Resus itu ada dua, RH positif atau resus positif dan RH negatif. Jadi nggak heran kalau misal golongan darahku itu apa, positif, positif. Itu maksudnya resus ya, itu maksudnya di situ. Ini genotif. Genotif itu penting untuk menentukan golongan darah dari anggota keluarga misalnya. Si A, golongan darah A, dia itu punya genotif IAIA dan IAIO. IAIA itu sering disebut homozigot. Kalau IAIO berarti heterozigot. I itu singkatan dari iso antigen, ya, iso antigen. Terus ini B juga sama, homozigot dan heterozigot. Kalau AB itu cuma satu, ini AB heterozigot tok. Kalau yang O, dia homozigot doang. Ini nanti penting untuk menentukan golongan darah. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung. Belum, oke. Langsung ke contohnya. Mau terlalu gede. Oke, di sini. Perkawinan golongan darah A homozigot dengan B homozigot menghasilkan golongan darah AB. Kenapa? Karena dia homozigot. Ya kan? Homozigot itu A besar A besar dan B besar B besar. Gametnya A besar sama B besar menghasilkan AB doang. Itu. Nanti beda lagi kalau mereka heterozigot. Heterozigot itu AO, IAIO disilangkan dengan IBIO. Nanti mereka menghasilkan bisa golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB maupun golongan darah O. For example. Tadi apa? IO. Ini misalnya ini ya deh, apa namanya? Sorry. Gini yang benar.
Misalnya tadi A heterozigot sama B heterozigot. Ini slide-nya emang nggak keganti atau gimana? Masa nggak keganti kah? Di aku nggak keganti. Hmm, di aku keganti, Dek. Kan aku masuk 2 akun. Coba, Masih enggak ya? bentar. Masih enggak keganti? Udah nih. Oke. Ini. Ini tadi aku contohkan, misalnya IAIO itu genotip untuk golongan darah A yang heterozigot. Terus disilangkan dengan golongan darah yang B heterozigot. Tadi kan kalau heterozigot itu IAIO atau IBIO. Kalau yang homozigot kan IAIA atau IBIB gitu. Ini disilangkan, ketemu. Ini ada AB. AB. AO itu termasuk golongan darah golongan darah A, sorry. Terus IBIO itu termasuk golongan darah B. Kalau IOIO termasuk golongan darah O. Jadi kalau misal bapak dan ibumu masing-masingnya golongan darah A dan B, berarti keturunannya itu bisa memenuhi semua golongan darah. Sampai sini paham, Dek? Mudeng. Mudeng ya? Ya. Oke. Habis ini aku kirimin ini tadi, apa namanya? Ini ya, aku kirimin. Terus tak kirim link tadi. Terus tak kirim apa lagi ya? Modul yang tentang ini, Kak. Oke, Pak, benar. Tak kirim itu. Udah ya. Mm-mm. Nggak usah buku BSC ya, karena aku kan udah punya buku yang terbaru. Betul. Oke, I think enough for today. Saya Wait. rasa cukup untuk hari ini. Semoga yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum tak tutup, ada pertanyaan nggak, Dek? I guess not. Sudah? Mm. Oke. Semangat untuk belajarnya besok. Ada PR nggak sih untuk besok? Cuma nyatat penyakit itu doang. Penyakit apa? Yang biologi nyatat penyakit yang terkait autosom gonosom. Berarti untuk besok nggak ada PR ya, selain biologi.